Nah, ini mau buat apa, Mbak? Ini mau saya rebus untuk air minum. Oh, jadi ini sudah sudah ada pet gitu ya. Ini kok ada selangnya nih, dari sumber atau dari pet seperti itu, Mbak, airnya ini. Ini belum ada, ini air hujan. Air hujan. Kita Jadi mengandalkan air hujan. seadanya gitu ya, Mbak ya. Tapi airnya ya lumayan jernih, Bukan pemirsa. lumayan, Ya, memang jernih. jernih ya. Nih. Ya. Jernih sekali ya, Mbak ya. Jadi ini buat mandi juga, buat minum, nyuci gitu ya. Jadi ngandalkan air hujan seperti itu ya. Jadi ini Mbak bisa menunjukkan dari mana ini kok bisa ada selang, di mana ini cara mengambilnya, di mana, tolong tunjukin saya, Mbak. Oke, ini tempatnya kita buat Jadi, nampung air. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini betul-betul di hutan, hidup apa adanya, ala kadarnya ya, seperti ini. Karena ini di atas ketinggian ya, Mbak ya. Betul. Jadi sumbernya dalam gitu ya, belum ada apa namanya pemerintah membantu untuk mengadakan air seperti itu, belum ada ya, Mbak ya. Belum. Ya mungkin dengan adanya viralnya video ini, semoga pemerintah desa atau kecamatan di kabupaten bisa membantu manusia yang tinggal di dalam hutan seperti ini. Jadi ya, ambilnya dari sini ya, Mbak ya. Ya, kita nampung air pakai alat ini. Jadi digerojokkan seperti itu ya. Ini gerojok gitu ya. Masuk sini. Iya. Oh, ini. Terus pakai selang nih. Nah, ini teman-teman, jadi di hutan Mbaknya ini betul-betul hidup apa adanya. Jadi ini yang penasaran seperti ini kan lebih lebih jelas gitu ya, aktivitasnya seperti apa. Enggak settingan, ini betul-betul real ya, seperti tadi. Kalau real, jadi kalau yang penasaran kok zaman sekarang masih ada wanita yang tinggal di hutan membuat warung, itu betul-betul real, enggak apa-apa ya, Mbak, main ke sini netizen gitu. Boleh ya, enggak apa-apa ya. Jadi seperti ini teman-teman, Mbaknya mau nerusin nerusin bikin kerupuk ya, Mbak. Ya, silakan, Mbak, terima kasih ya. Nah, seperti ini Mbaknya tinggalnya betul-betul di dalam hutan, tapi juga walaupun tidak ada sumber, Mbaknya ini bisa bertahan untuk hidup apa adanya. Ini juga ada kamar mandinya seperti ini ya, seperti ini. Ada kamar mandinya teman-teman. Jadi teman-teman bisa berkunjung di sini, netizen bisa berkunjung di sini, bisa. Pemirsa, kali ini jumpa lagi dengan saya, Mbah Suro. Kali ini saya mau mereview manusia yang nekat bikin warung di tengah hutan. Saya mau mereview, tentunya pemirsa semua penasaran, apakah kegiatan manusia yang nekat bikin warung di dalam hutan. Mari kita review selanjutnya. Permisi, Mbak. Ya. Ini Mbaknya lagi kenapa? Lagi membersihkan rumput Ya. area ketela karena mau saya cabut untuk bikin olahan kerupuk singkong. Oh, berarti ya, di hutan ini kalau Mbak jualan ya toh, bikin warung di hutan itu, misal jual kerupuk bikinan sendiri, Mbak ya? Iya, khas Gunung Gedang. Oh, khas Gunung Gedang, Mbak ya. Jadi bahannya tanam sendiri, pakai pupuk yang alami tentunya ya, Mbak, di hutan seperti ini ya. Iya. Jadi semua alami, Mbak. Iya, benar, alami. Berarti kalau alami, nanti saya mau izin mau mereview gimana prosesnya sampai ini mau membuat olahan ketela ya, Mbak ya. Mau dibikin apa, Mbak, ini, Mbak? Mau bikin kerupuk. Kerupuk apa namanya? Kerupuk singkong. Khas Gunung Gedang. Nah, coba, Mbak, kalau mencabut gimana, Pak? Saya penasaran buahnya ini, tanaman Mbak ini. Oke, kita lihat ya. Ya, emang kuat, Mbak. Loh, kok kuat ya, Mbak ya? Wow. Nih pemirsa, buahnya tanamannya Mbak sendiri, seperti mau dibuat kerupuk
singkong khas Gunung Gedang begitu Mbak ya? Ya. Ya. Saya penasaran. Saya mau mereview Mbak prosesnya bagaimana untuk membuat kerupuk singkong. Oke, mari kita kupas untuk buat kerupuk ya. Jadi nganu Mbak ya, enak ya kupasannya itu ya. Ya, lebih mudah. Lebih mudah seperti itu. Ya Mbak. Ini Mbak ini cari apa ini Mbak? Cari sayuran nanti buat apa ya? Buat lauk. Lauk kan, ya. Bukan buat lauk singkong biasanya kan nggak semuanya saya bikin kerupuk. Sebagian saya rebus untuk makan. Untuk makan, bikinkan sambal, ada kulupnya kenikir. Sambalnya pedes. Wah, hujan-hujan enak Mbak ya. Iya, alami semua ya, alami Mbak ya. Ini permisah kalau main di tempatnya Mbak yang punya warung di dalam hutan yang viral ini, makanannya serba alami pemirsa. Jadi bikin sehat di badan, juga suasananya alami semua Mbak ya di sini ya. Iya, alami. Jadi ini sayurannya tanpa pupuk sama sekali Mbak ya? Sama sekali tidak ada pupuk ini. Oh, tidak ada pupuk teman-teman pemirsa. Subur sendiri sini. Ya. Jadi semua serba alami. Mbaknya ini tinggal di hutan itu. Jadi semua apa yang dimasak Mbaknya ini hasil tanaman sendiri di sekitaran hutan seperti ini. Oke pemirsa, mari kita eksekusi atau kita olah gimana prosesnya cara bikin kerupuk singkong ya. Mari ikuti saya. Ya seperti ini Mbaknya ini. Tempatnya langsung ini langsung saya mereview dari tempatnya langsung. Mbaknya ini mau proses bikin kerupuk ketela. Jadi apa alasnya ini apa? Ini dari daun ini juga Mbak ya? Ini alasnya dari daun pisang. Ya, daun pisang. Jadi semuanya alami. Iya. Jadi Mbak ini mau ambil daunnya. Ya, kita ambil buat alasnya nanti ya. Ya Mbak. Ya. Nih, kita jemur dulu. Biar kenapa? Nanti daunnya tidak pecah. Oh, tidak pecah. Contohnya seperti ini ya. Contohnya ini yang. Jadi tidak dari plastik, betul tidak ya? Tidak. Jadi alami dari daun pisang. Iya, betul. Daun pisang. Memang ada apa ya, Pak? Apa yang dinamakan khas kok tidak dari plastik yang mudah dibeli di toko? Kenapa harus pakai daun pisang itu khasnya apa, Mbak? Rasanya nanti berbeda. Oh, rasanya berbeda. Enak pakai daun pisang. Suatu contoh mungkin mirip rasa-rasa pisang seperti itu. Maksudnya rasanya lebih gurih. Lebih gurih gitu ya. Ada khasnya sendiri nanti kalau pakai daun pisang daripada pakai plastik gitu. Oh ya, jadi alami gitu, nggak ada kimia yang terbuat dari plastik gitu ya, dari daun seperti itu ya. Betul. Jadi ini Mbaknya di mana mau prosesnya ini, saya kok penasaran. Nih, di sebelah mana? Saya kasih tahu ya. Ya. Kita pakai tungku. Iya. Jadi Mbak nih ini ada namanya apa? Tungku ya, luweng ya. Iya, luweng, zaman kuno namanya kan luweng. Nah, ini rumahnya atau gubuk kok nggak ada apa namanya? Temboknya apa penutup gitu, ini gimana maksudnya? Ini apakah ini rumah apa Mbak namanya? Ini di gubuk di ladang. Di ladang ya. Oh, untuk boro seperti itu ya. Iya, betul. Iya. Nah, silakan Pak kalau mau proses. Jadi saya review, saya mau izin gimana caranya. Seperti ini itu. Prosesnya yang sudah saya parut tadi. Teman-teman, prosesnya kita parut dulu. Kita pakai manual aja. Iya. Jadi ini teman-teman proses membuat
kerupuk mbaknya terbuat dari tanaman sendiri, dari ketelo seperti itu. Jadi benar-benar alami, makanan khas Gunung Gedang seperti itu. Seperti ini teman-teman. Jadinya dihaluskan dulu seperti ini. Nih teman-teman, ini bumbunya. Kita perlu kasih bumbu biar rasanya ada gurihnya, ada sedapnya. Ini apa mbak namanya bumbunya? Ini bumbunya kita Apa aja? simple aja ya. Mm-mm. Kita pakai ketumbar, Iya. pakai bawang putih, Mm-mm. pakai penyedap rasa, Mm-mm. dan pakai garam. Pakai garam. Cuma itu aja bumbunya. Ya, lalu dihaluskan. Ya, Contohnya. ini contohnya yang bumbu sudah saya haluskan. Mm-mm. Seperti ini. Seperti ini. Oh. Setelah itu kita campur ke singkong yang sudah kita parut. Seperti ini. Kita campur. Kita apa namanya diublek gitu ya mbak ya? Diuleni. Oh diuleni. Kita campur sampai rata. Sampai rata, sampai mumpluk gitu ya? Biar rasanya itu ada yang nggak ada yang asin, ada yang nggak asin gitu. Biar rasanya itu merata. Jadi kalau sampai mumbluk gitu kan patinya kan keluar, jadi kerupuknya tambah enak mbak ya? Oh, jadi diulet dulu ya, diulet ya. Kita ratakan. Setelah kita ratakan nanti, kita sebelum meratakan bumbu itu kita sudah merebus air dulu. Air seperti ini ya, sampai mendidih seperti ini teman-teman ya. Terus bagaimana mbak? Tolong dipraktekkan sekalian. Sebentar, ini airnya saya mau kurangi dulu. Jadi untuk air minum ini mbak ya, kita kurangi. Ya, setelah terus itu kita masukkan. Loh, direbus langsung, jadi nggak langsung dicetak ditutup ompreng gitu? Enggak, kita langsung prosesnya seperti ini. Intinya kita semacam kita jenang gitu ya? Jenang, Oh, bikin jenang. Oh iya. Prosesnya seperti ini. Sedikit demi sedikit. Harus kita aduk terus. Jangan sampai kita tinggal. Nanti takutnya matangnya tidak rata atau gosong. Iya, jadi seperti ini. Nah, jadi ketelanya itu dijenang teman-teman pemirsa. Ini jadi pemirsa bisa kalau pengen bisa datang ke sini, main di sini, nyicipin kerupuk ketela asi khas dari Gunung Gedang yang masaknya serba alami seperti ini. Seperti ini juga diluweng seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di pinggir hutan. Nah, ini mbaknya ini punya gubuk boro di depan hutan seperti ini. Jadi tempat ini memang dirawat seperti itu ya mbak ya, dirawat. Jadi tempatnya indah. Sering ada pengunjung ya mbak ya di sini? Ada ya. Oh, meskipun enggak setiap hari pasti ada. Pasti ada seperti itu. Di prosesnya seperti ini. Ini prosesnya agak lama sampai nantinya sampai masak dan tidak lengket di ini buat ngaduk ini. Oh iya. Oke teman-teman, ikuti saya sarapan dulu seadanya ya. Ini tadi saya juga udah merebus singkong. Ini hasilnya.
empuk juga nih. Wow. Juga ada. Ini bisa langsung dimakan nih Mbak ya? Bisa. Gimana coba? Nih. Kok ada sayurnya? Ini apa buat lalapan atau gimana? Iya, kalau saya suka lalapan, lebih Lalapan. suka apa ya? Yang mentah daripada yang dimasak. Jadi seadanya gitu ya. Seperti ini. Ya, sebentar. Jadi alami aja. Kita ambil yang mudah. Kita makan ya. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti enak. Lep gitu ya, enak ya. Wah. Rasanya emang agak sengir-sengir gimana kalau daun kenikir nih. Tapi enak gitu ya. Enak banget. Kayak lalapan pete gitu ya. Nih. Jadi teman-teman kalau yang pemirsa yang hamil nyidam kayak mbaknya ini, kalau di tempatnya pemirsa nggak ada, langsung datang ke sini Mbak ya. Pasti tiap hari ada ya makanan seperti ini ya. Ada, gratis. Gratis ini pemirsa. Nah, ini mbaknya di hutan tuh makannya seadanya seperti pakai alas seadanya ya. Jadi ini mbaknya yang punya warung di hutan ini sama kakaknya dari Mbah Ginem, anaknya Mbah Harjo Gendelut, ini dari istri nomor 7. Ya toh. Ini Mbah Ginem lagi ikut di ladang. Gubuk boro, namanya di gubuk boro ini namanya. Ini mbaknya. Mbak Ginem juga makan ketela. Ini halo Dek. Halo. Halo Dek, lagi ngapain? Adiknya lagi ngapain?